Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Akhwan wa akhwati fillah, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita sedikit akan membahas tentang fikih ya, terkait tentang transaksi yang keliru terkait hewan kurban. Ya, ada beberapa poin jamaah sekalian yang insyaallah akan kita singgung. Tapi sebelum kita membahas ini, maka sedikit kita merujuk tentang fikih udhiyah. Karena jamaah, kalau kita hanya membahas tentang kekeliruan tetapi fikihnya nggak paham, ini masalah. Mau kurban tetapi tidak tahu fikihnya. Jamaah sekalian, sedikitnya kita ringkas dan di pagi juga sudah kita bahas. Jamaah sekalian, al-udhiyah secara bahasa dzabhul udhiyati waqtuha. Jadi udhiyah secara bahasa artinya menyembelih binatang di waktu Tuhan. Maka jamaah sekalian, hewan kurban itu boleh disembelih ketika matahari terbit, kemudian tunggu naik satu tombak. Setelah itu ditunggu ya waktu sekitar cukup untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Baru setelah itu dibolehkan untuk menyembelih. Sebelum itu jamaah, maka kalau misalkan terjadi penyembelihan, maka sembelihannya tidak sah. Dan itu hanya dianggap sedekah biasa. Nah, sehingga sabar, jangan tergesa-gesa. Kemudian masalahnya, adapun secara istilah syar'i, udhiyah artinya ma yudbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'is taqarruban ila Allah azza wa jalla yaumul id. Adapun udhiyah secara istilah syar'i, hewan yang disembelih baik berupa unta, kemudian bakor, sapi dan jenis-jenisnya ya, termasuk kerbau, awil ma'is, kemudian kambing biasa, awil ghanam apa domba, kemudian kambing biasa, taqarruban ila Allah azza wa jalla yaumul id, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah di hari Id. Ini disebut dengan udhiyah. Karena penyembelihan dalam syariat kita itu jamaah, atau penyembelihan yang syar'i ada 3 ya. Ada udhiyah, ada apa lagi? Al-hadyu. Jadi hadyu itu penyembelihan yang dilakukan oleh jamaah haji. Dan ada 2 macam, ada hadyu syukron, ada jabron. Jadi hadyu syukron itu penyembelihan yang dilakukan oleh jamaah haji yang melakukan haji apa? Tamattu dan qiran. Adapun jabron itu penyembelihan oleh jamaah haji yang melakukan pelanggaran, yang sering disebut dengan istilah apa? Dam. Kemudian yang ketiga akikah, penyembelihan yang dilakukan di hari ke-7 kelahiran seorang bayi. Kemudian setelah itu jamaah ada sembelihan yang mubah ya, dalam rangka menghormati tamu misalkan, itu boleh ya, tidak masalah. Ya, kemudian masalahnya, apa hukum menyembelih hewan kurban? Dalam hal ini ada 2 pendapat. Jumhur ulama mereka mengatakan hukumnya sunnatun muakkadah. Jadi sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan, hampir mendekati wajib. Hujah mereka jamaah, walaupun di dalam surat ya, An-Nahr atau Al-Kautsar ya, Al-Kautsar. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar."
maka salatlah karena rohmu dan sembelihlah kurban. Di sini jamaah sekalian bentuknya fi'il amr. Dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Bisa berubah menjadi sunnah ketika ada dalil yang membandingkan. Maka jamaah sekalian, apakah ada dalil yang membandingkan makna ya wajib menjadi sunnah atau perintah menjadi sunnah? Kata jumhur ada. Praktek kalau tidak salah jamaah Abu Bakar dan begitu juga Umar kalau dia salah. Beliau sengaja tidak berkurban untuk menunjukkan apa? Bahwa kurban itu nggak wajib. Nah ini hujahnya jumhur ulama. Ya, pokoknya pun positifnya. Kalau tidak Umar, ya Abu Bakar. Tetapi jamaah sekalian sebagian ulama yang lain mereka mengatakan apa? Wajib. Berhujah dengan zahir ayat ini. Bahkan mereka jamaah ya, memperkuat dengan apa? Dalil dan yang lain. Di antaranya Nabi seumur-umur pasti kurban. Bahkan Nabi pernah kurban berapa? Atau nyembelih berapa? 163 beliau sembelih sendiri. Sisanya diserahkan pada Ali. Ya. Entah itu udhiyah ataupun al-hadyu, ini Nabi pernah menyembelih jam. Dan Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan yang masallian anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam doha bi kabsyaini amlahaini aqranain. Jadi Nabi itu pernah berkurban dengan 2 kambing gibas yang memiliki warna hitam dan putih. Ya, maka kalau antum jamaah ingin kurban dan pilihan antum misalkan kambing, cari kambing yang memiliki warna hitam dan putih. Karena inilah jamaah kambing yang menjadi kurbannya Nabi. Kemudian aqranain, bertanduk. Ini isyarat bahwa hewan kurban itu yang afdol jantan. Walaupun kalau betina boleh, tapi yang afdol apa? Jantan. Dhabahu biyadihi, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Sehingga yang afdol itu sahibul kurban nyembelih sendiri. Ya jamaah, kalau antum nyembelih saja nggak berani, bagaimana mau jihad jamaah? Disuruh jihad nggak mau berangkat, kenapa? Nah ini nyembelih saja nggak berani. Jangankan nyembelih kambing, nyembelih apa? Ayam saja nggak berani. Ini masalah jemaah. Perempuan itu boleh nyembelih tidak jemaah? Boleh. Kalau antum nggak berani ya sudah, istri antum suruh nyembelih, antum pegangin. Nah masalah boleh jemaah. Tapi setidaknya antum harus berani ya, harus berani jemaah. Ya. Makanya ada syariat nyembelih, ya, membunuh apa cecak. Biar ketika antum jihad berani jemaah. Ini ada laki-laki dia darah semaput. Ini masalah jemaah. Rijalu qawmun, laki-laki jemaah. Dia itu harus jantan. Ada laki-laki lebay. Ini masalah. Dan Islam tidak mengajar seperti itu jemaah. Tidak mengajarkan. Dia harus berani ya. Yang tahun ini mau kurban, kalau bisa nyembelih sendiri. Kalau bisa nyembelih sendiri. Iya. Ya, kemudian masalahnya wasamma wa kabar. Beliau baca bismillah dan bertakbir. Maka yang disunahkan itu bacanya apa? Bismillahi wallahu akbar. Hadza min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Boleh menyebut namanya. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi apa? Bismillahi wallahu akbar. Kenapa? Karena ingin nyembelih. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim itu enggak tepat ketika digunakan untuk nyembelih. Karena Rahman dan Rahim artinya apa jemaah? Kasih sayang. Anda mau nyembelih bacanya yang pengasih lagi punya yang nyembelih. Makanya surat At-Taubah itu tidak dimulai dengan bismillah. Kenapa? Karena konteksnya tentang peperangan. Enggak cocok jemaah. Ya. Nah kalau ingin baca bismillah, bismillah saja. Bismillah, kemudian kalau dilanjutkan Allahu Akbar. Dengan nama Allah yang maha besar. Setelah itu sebutkan namanya. Ustaz, tapi kalau baca bismillahirrahmanirrahim sah tidak? Sah. Tapi yang sunnah cukup bismillah kemudian wallahu akbar. Kemudian masalahnya wa wada'a rijlahu ala safahihima atau sifahihima. Dan beliau meletakkan kakinya di atas hewan
atau di atas leher kedua hewan kurbannya. Dan ini ingat bukan untuk menyakiti, tetapi untuk apa ya, agar tidak bergerak, agar ketika disembelih lebih mudah. Nah, maka nanti di antara sunnahnya apa? Dibaringkan di lambung sebelah kiri, kaki kiri kemudian atau kaki kanan jam, kiri injak. Tapi ingat ya, jangan menyakiti. Jadi diinjak biar nggak bergerak. Tangan kanan pegang apa? Senjata. Anda kumpulkan ya, 4 urat itu dikumpulkan. Karena sembelihan yang sempurna itu ketika 4 urat itu terputus. Saluran pernafasan, saluran makanan, kemudian urat kanan, urat kiri. Kalau 4-4-nya terputus, ini paling sempurna. Di bawahnya jamaah, saluran pernafasan terputus, kemudian makanan terputus. Cuma urat yang kiri terputus, kanan tidak. Maka ini jamaah masih tetap sah, tapi di bawah sempurna. Yang ketiga, yang terputus hanya apa? Saluran pernafasan dan saluran makanan. Urat kanan, urat kiri nggak terputus. Maka yang ketiga ini silang pendapat. Apakah statusnya halal atau bangkai? Silang pendapat. Saya pendapat yang kuat masih tetap sah. Masih tetap sah. Tapi jamaah kalau misalkan saluran pernafasan tidak terputus, misal, maka statusnya bangkai. Ustaz, kalau misalkan baru nyembelih senjata diangkat, ternyata ya, saluran pernafasan nggak terputus, bolehkah kemudian diulang? Kalau baru sebentar boleh diangkat, oh masih belum terputus, diulang lagi, nggak masalah. Tapi kalau waktunya sudah lama, maka dilihat. Kalau sudah lama dan sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka statusnya bangkai. Kalau saluran pernafasan dan makanan tidak terputus, salah satunya saja, maka bangkai jamaah. Tapi kalau misalkan ada sumber-sumber kehidupan, dalam artian gini, senjata diangkat, saluran pernafasan masih nyambung, dia masih jalan, boleh nggak jamaah? Di sini silang pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena kita dilarang menyembelih 2 kali. Tetapi sebagian ulama membolehkan, seperti mazhab Syafi'i membolehkan. Alasan mereka, penyembelihan yang kedua ini dianggap penyembelihan yang pertama. Kenapa? Karena hewannya masih hidup. Berarti yang kedua itu dianggap penyembelihan baru. Kalau anda pilih yang mana coba? Kalau anda mau makan, kalau sudah misalkan disembelih, ya, saluran pernafasan belum terputus, jangan, anda nggak mau makan. Karena ini silang pendapat jam. Nah, sehingga artinya memang kalau antum ingin nyembelih, ya belajar terlebih dahulu. Kalau belum pernah nyembelih kambing, ya sudah antum belajarnya nyembelih apa? Kelinci. Kalau kelinci nggak berani, marmut. Marmut boleh tidak jamaah? Marmut boleh, karena marmut itu apa? Sejenis dengan kelinci. Tapi kalau hamster itu nggak boleh. Nanti tikus ya, itu nggak boleh. Tapi kalau marmut boleh, ya marmut diperbolehkan. Atau ayam silakan, mulai ayam. Begitu banyak masalahnya. Sebagian ulama yang mereka mengatakan wajib, mereka berhujjah dengan asar dari Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah pernah mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya keluasan rezeki kemudian tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat musolah kami. Jamaah sekalian. Kalau seseorang meninggalkan ibadah sunnah, kira-kira diancam tidak? Tidak. Ini orang mampu, kemudian nggak kurban. Diancam. Tidak boleh dekat musolah kami. Jadi kalau kurban itu sunnah, nggak mungkin jemaah. Nggak mungkin. Mana yang kuat? Pendapat jumhur juga kuat. Tapi pendapat yang mengatakan wajib lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Tapi intinya gini jamaah sekalian, baik antum condong pendapat yang mengatakan sunnatun muakkadah ataupun wajib, intinya kurban itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sahih? Allah Azza wa Jalla berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Sungguh jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat atas kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tetapi jika kalian kufur, ingat azabku sangatlah pedih.
Maka masalah yang dikhawatirkan, kalau misalkan tahun ini antum diberikan kemampuan untuk berkurban, punya uang 2 juta, dan ini sekali lagi setelah lebih dari apa, bahan makanan pokoknya, untuk tanggal 10, 11, 12, 13, antum sudah ya, punya bahan makanan pokok yang dimakan untuk diri antum dan keluarga antum, kemudian sisa uang, dan uang ini bisa untuk membeli seekor hewan kurban. Kalau kambing mungkin ya 2,5 juta sudah ada. Kemudian nggak berkurban, kalau ikut pendapat Imam Wajib tadi berdosa dan khawatir termasuk kufur nikmat. Dan ditakutkan tahun depan benar-benar Allah jadikan orang tersebut fakir miskin, bahkan sampai minta-minta. Kenapa? Tahun ini diberikan keluasan rezeki, nggak mau kurban. Akhirnya apa? Tahun depan benar-benar Allah jadikan biar dia fakir miskin sampai nggak punya apapun, akhirnya minta-minta. Nah ini orang nggak mau bersyukur. Dikhawatirkan jemaah. Mau kurban tidak? Insya Allah kurban. Saya jemaah. Ustaz, kayaknya ini sebabnya anak nggak pernah kurban. Rezeki anak seret. Mungkin jemaah sekalian. Mungkin. Kamu tadi bagian yang bertanya, kalau punya motor 3, jual tidak motor jemaah? Satunya, jual. Sahih? Sahih jemaah. Kalau dalam artian motor yang ketiga hanya simpenan. Tapi kalau misalkan kendaraannya pokok, ya jangan dijual. Tapi kalau misalkan punya 3, satunya nganggur, jual saja. Berikan apa? Kambing. Barangkali jemaah dengan misal kita berkurban dengan seekor kambing, dan ini bentuk syukur. Apa tadi janji Allah? La azidannakum, akan aku tambah nikmat atas kalian. Yang mungkin tahun ini kita kurban dengan kambing yang harganya 2 juta karena syukur, kemudian tahun depan kurban dengan kambing yang harganya 10 juta. Kurban lagi tahun depan, kurbannya apa? Sapi. Kurban lagi 2 ekor sapi. Kurban lagi, mungkin dia bisa naik haji plus sehingga di sana bisa kurban apa? 100 ekor unta. Mungkin tidak? Mungkin ya mah. Kalaupun tidak setelah zahir, mungkin di sisi kita semakin barokah. Nah ini pentingnya, ini kesempatan. Sebelum masuk tanggal 10 Dzulhijjah, kalau antum punya keluarga rezeki kurban. Dan ingat jemaah, kurban itu bukan seumur hidup sekali. Ini banyak orang keliru ya. Kalau haji iya, seumur hidup sekali. Tapi kurban itu ingat setiap tahun bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Anak gak mampu tapi anak ingin berusaha kurban, boleh tidak? Boleh. Mudah-mudahan dengan usaha antum, barangkali ini jadi sebab apa? Rezeki kita semakin barokah. Bahkan sedekah dengan kurban itu lebih afdol daripada sedekah dengan uang jamaah. Jadi bismillah. Masih jamaah kita nggak bisa kurban. Ya, Rasulullah saja selalu berkurban. Ya. Jadi bismillah ya, insyaallah kurban. Jadi khair insyaallah semuanya kurban. Ya, bismillah jamaah sekalian. Ya. Kemudian jamaah sekalian, syurut masyru'iyatil udhiyah. Syarat bagi orang yang ingin berkurban. Pertama jamaah sekalian al-Islam. Jadi kalau yang kurban non muslim nggak bisa. Yang kedua al-bulugh wal aql. Artinya apa? Dia sudah balik dan dia berakal, bukan orang gila. Kemudian al-istita'ah, mampu. Dan mampu tadi standarnya apa? Orang yang di tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, dia sudah memiliki bahan makanan pokok yang bisa dimakan untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahi, kemudian tersisa uang, yang sisa uang ini cukup untuk membeli seekor apa? Seekor kambing. Ya, mungkin harga 1,5 juta ada tidak jam? Mungkin ada. Mungkin jam. Ya. Tapi kalau anda ingin kurban jangan pilih yang paling murah ya. Pilih yang paling terbaik. Karena ini hadiah untuk Allah. Jangan ingin memberikan hadiah kepada Allah, pilih yang paling buruk, jangan. Karena ini hakikatnya harta yang kita simpan, bukan harta yang hilang. Tapi kalaupun nggak mampu ya sudah semampunya. 2 juta nggak masalah, 2,5 juta nggak masalah.
Ya, barangkali dengan kurban tersebut ya, dijadikan apa? Atau menjadi sebab ya keberkahan untuk diri kita. Kemudian masalahnya mata juz udhiyatu bihi. Jadi hewan yang dibolehkan untuk dikurbankan. Pertama jamaah ibil. Jadi al-ibil itu apa? Unta. Yang kedua al-baqar, sapi. Itu pula apa? Kerbau. Kemudian al-ghanamu wa minhun ma'is. Ya, domba, kemudian apa? Kambing biasa, etawa, kacangan dan sebagainya misalkan boleh. Dan ingat tidak boleh kemudian berkurban dengan selain 3 jenis ini. Antum ingin kurban dengan kuda. 1 ekor harganya apa? Berapa? 100 juta. Boleh tidak jam? Enggak boleh. Walaupun lebih mahal harganya, bahkan mungkin dagingnya lebih banyak misalkan, tetap tidak dibolehkan. Kenapa? Karena yang dicontohkan oleh Nabi cuma 3 jenis tadi. Ya. Maka jangan apa? Jangan suka yang aneh-aneh. Ustaz, saya ingin kurban 1000 ekor kelinci. Ya. Dan kelinci apa? Hias lagi. Satunya harganya mahal-mahal. Boleh tidak jamaah? Enggak boleh. Kenapa? Enggak dicontohkan oleh Nabi. Ya. Makanya ibadah itu ingat di samping harus ikhlas, yang kedua juga harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Tidak hanya modalnya yang penting ikhlas, tidak. Contoh pun harus benar. Tata cara harus benar. Ya. Kemudian masalahnya asyurut al-muqtabarah fil udhiyah. Syarat-syarat yang diperhitungkan terkait tentang hewan kurban. Pertama jamaah terkait tentang umur. Ya. Yang pertama unta disyaratkan sudah genap 5 tahun sempurna. Jadi kalau misalkan tanggal 10 Dzulhijjah baru genap 5 tahun, itu belum boleh. Berarti 5 tahun plus 1 hari boleh disembelih. Jadi misalkan tanggal 10 Dzulhijjah baru 5 tahun, berarti boleh disembelihnya di tanggal berapa? 11. Jadi tidak boleh pas 5 tahunnya, nggak boleh. Sehingga dari sini ya pentingnya kalau misalkan antum ingin punya hewan kurban dan hewan kurban ini mau disiapkan untuk apa? Untuk dikurbankan, antum catat ya, lahirnya tanggal berapa. Nah kalau bisa didaftarkan di akta apa jamaah? Ini mau kurban. Biar nggak keliru jamaah, biar nggak keliru. Antum catat saja. Ya. Tapi kalau ingin mungkin tidak untuk dikurbankan ya tidak masalah. Ya. Kemudian masalahnya al-baqar, sapi disyaratkan sudah berusia 2 tahun sempurna. 2 tahun plus 1 hari boleh sembelih. Kemudian kalau ma'is kambing biasa 1 tahun sempurna. Adapun domba jamaah sekalian dibolehkan walaupun hanya 6 bulan. Itu boleh. Nah, ini domba. Kemudian yang ketiga jamaah terkait tentang as-salamah. Jadi hewan kurban itu harus sehat. Ya. Jadi artinya tidak terkena penyakit. Dan penyakit itu ada 2 jamaah. Ada yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah, ada yang menyebabkan makruh. Ya. Penyakit yang jamaah menyebabkan hewan kurban itu tidak sah, atau aib yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah, di antara jamaah, jika hewan kurban itu terlalu kurus, sehingga apa? Tidak ada tulang sumsumnya, antum pegang langsung kena tulangnya, maka ini nggak sah. Nah, di antara tujuan hewan kurban itu dibagikan apa? Dagingnya. Ini nggak ada dagingnya jamaah. Yang ada tulang dengan apa? Kulit. Nah ini masalah. Jadi nggak sah, tidak sah. Yang kedua masalah wal arja. Arja itu pincang. Tapi ingat ya, pincang yang dalam artian kalau dia jalan dengan rombongan, kemudian kambing itu terlambat, nggak bisa ngimbangi, maka ini nggak sah. Tapi kalau masih ngimbangi, masih boleh, tapi makruh. Makruh. Kemudian yang masalahnya wal maridah, hewan kurban yang sakit, bahkan hampir mau mati. Antum punya kambing ya mau mati, segera dibawa ke panitia kurban. Pak ini mau kurban, ini nggak boleh jamaah. Atau mungkin hewan ini kena virus, jangan, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ini bisa mendolimi orang lain. Ya, kemudian masalahnya hewan kurban tersebut buta. Ya, artinya jamaah kalau hanya min 1, min 2 masih boleh.
Artinya kalau dipakai kacamata masih bisa lihat, masih boleh. Tapi kalau dia buta nggak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Ya, kemudian masalah yang waktu penyembelihan kurban, yabtadi waktuha min ba'di sholatil id liman sholaha. Jadi waktunya setelah sholat id bagi orang yang sholat. Tapi kalau tidak sholat, maka tadinya setelah mulai terbit, tunggu naik sekitar 1 tombak, kemudian tunggu setelah itu apa? Waktu seukuran untuk mengerjakan 2 rakaat plus 2 khutbah. Setelah itu baru silakan disembelih. Bagi orang yang nggak sholat, misalkan dia punya udzur misalkan, maka tunggu dulu. Ya, jangan kemudian pas matahari terbit langsung disembelih, itu nggak boleh. Ya, kemudian masalah ma yusna bil udhiyati. Yusannu lil mudhahi an yakula min udhiyatihi. Jadi disunahkan bagi orang yang ingin berkurban untuk memakan daging dari hewan kurbannya. Dan disunahkan dibagi 3 jam. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk hadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Untuk fakir dan miskin. Tapi kalau misalkan dia tidak ingin ngambil, boleh tidak? Ya boleh, apa masalah. Oh, semua saya sedekahkan, oh, enggak masalah. Karena sebagian orang ada yang ngedoyan ya. Atau kadang ya repot. Dari yang lain juga dapat, malah numpuk di rumah, maka kadang-kadang nggak dimakan, akhirnya nggak ngambil, tidak masalah. Ya. Kemudian masalah ya, wa yuzu idkharu luhumil adhahi ba'da salasati ayyam. Boleh menyimpan daging hewan kurban ya, setelah 3 hari, boleh, tidak masalah. Dulu memang sempat dilarang. Kenapa? Karena di Madinah pernah terjadi paceklik, sehingga dilarang oleh Nabi agar apa? Agar daging itu dibagikan. Tapi setelah itu dibolehkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian masalah bagi yang ingin berkurban, ketika masuk 10 Dzulhijjah, maka tidak boleh baginya untuk potong rambut, potong kuku. Itu pula lepas kulit-kulit yang kering, iseng, lepasan itu nggak boleh. Makanya kalau misalkan ingin kurban, pas sebelum masuk 1 Dzulhijjah, sudah antum cukur dulu, cukur kuku, cukur rambut, ya. Dan yang butuh-butuh dihilangkan. Nanti jamaah tidak boleh dicukur sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau misalkan hewan kurban antum mau disembelih di tanggal 12, berarti tanggal 10 belum boleh. Ya. Setelah dikurbankan atau setelah disembelih baru dibolehkan. Ya. Agamanya masalian, kawan atifillah. Ada beberapa hal yang ini mungkin butuh untuk diingatkannya. Yang pertama terkait tentang panitia hewan kurban. Ya. Sebagian panitia mereka mengambil keuntungan dari apa? Hewan yang dikurbankan. Boleh tidak jamaah? Boleh tidak? Nah. Dia jadi panitia kemudian cari untung. Boleh tidak? Ya. Jawabannya nggak boleh. Kalau statusnya panitia sebagai apa? Wakil. Kalau dia dapat untung, maka keuntungan ini milik siapa? Milik mudhahi, orang yang berkurban. Ya. Kecuali dari mudhahi dia katakan kepada panitia, oh, nanti kalau ada potongan silakan panitia ambil. Akhirnya masalah. Tapi kalau tidak ada misal akad seperti ini, berarti hukum asalnya milik siapa? Mudhahi. Ya. Kecuali panitia dia bertindak sebagai apa? Pedagang, tidak masalah. Jadi ketika ada orang yang ingin kurban, langsung adakan akad jual beli. Saya jual hewan kurban, ya, panjenengan berani beli berapa misalkan. Itu boleh, tidak masalah. Kenapa? Akadnya jual beli. Tapi kalau misalkan dalam hal ini panitia kurban mengumpulkan uang, kemudian dia membelikan, berarti wakil. Dan wakil itu ingat, ya, dia hanya bertindak sebagai apa? Istilahnya tangan bagi apa? Bagi mudhahi. Maka apapun yang masalahnya dihasilkan dari hewan kurban itu, hukum asalnya milik apa? Mudhahi. Contoh ada potongan harga. Ya. Awalnya harganya 30 juta, tapi setelah itu dikasih potongan, maka potongan ini milik siapa? Mudhahi, bukan milik panitia. Ya. Kecuali ya tadi ya, panitia sudah mengizinkan, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak ada, ya sudah sampaikan, Pak, mohon maaf ini ada potongan 10 juta.
Kira-kira 10 juta ini untuk siapa misalkan? Mudahnya apa? Oh, 10 juta ini banyak. Tapi kalau misalkan, oh silakan antum ambil, ya silakan, enggak masalah. Nah, sehingga ingat ya, panitia tidak boleh mengambil untung kalau statusnya sebagai wakil, kecuali kalau diizinkan oleh mudhahi. Ini penting. Kemudian masalah yang kedua, membeli hewan kurban sebelum barangnya ada. Boleh tidak jamaah? Dia hanya pasang lapak, hewannya nggak ada. Kemudian adakan apa, akad jual beli, maka ini nggak boleh. Kecuali kalau memang dia peternak. Di situ memang tidak ada, tetapi di kandangnya ada, itu tidak masalah. Tapi kalau dia dalam artian pedagang, dia ngambil lagi dari peternak, dan dia bukan wakil dari peternak misalkan, makanya dia adakan jual beli, barang itu belum ada, maka itu nggak boleh. Ya. Maka ingat, kalau misalkan ada penjual dan dia nggak punya barang dan ingin menawarkan langsung dan ingin mengadakan apa, akad langsung, maka boleh kalau dia statusnya sebagai wakil dari siapa? Penjual, nggak masalah. Tapi kalau bukan wakil, maka ingat, tidak dibolehkan dia menjual kecuali kalau hewan kurban itu sudah dibeli. Itu penting. Jadi jangan sampai masuk Dzulhijjah terulang terus. Apa jamaah? Berbuat maksiat terus. Kenapa? Nanti jual belinya nggak benar terus. Tahun kemarin sama, nanti tahun ini juga sama, tahun depan mungkin sama lagi. Jangan sampai. Makanya belajar, itu penting. Ya, jangan yang penting dapat untung. Ya. Karena ingat, ya, jual beli yang dalam artian jamaah atau untung yang yang paling baik itu ada keuntungan yang hal dan barokah. Banyak tapi tidak hal dan tidak barokah, percuma. Jadi biang masalah, jadi penyakit jamaah. Maka ingat, prinsip kita itu cari berkah, bukan cari banyak. Dan Allah Azza wa Jalla, jamaah sekalian, kalau mencintai hambanya, yang akan Allah berikan itu keberkahan, bukan banyaknya jamaah. Antum dapat untungnya banyak, tapi nggak barokah. Dikasihkan anak istri antum jadi penyakit. Anak antum dididik sulit. Ya. Kenapa? Ini orang tuanya kalau transaksi nggak benar, nggak pernah belajar, semua diambil, harta syubhat masuk, apalagi harta haram masuk, apalagi syubhat, ya. Syubhat masuk, apalagi haram, seperti itu jemaah. Nah ini masalah jemaah. Nah sehingga harus orang tua selektifnya, apalagi kalau ingin diberikan kepada anak-anaknya seperti itu jemaah. Dan kemudian masalah yang berikutnya, mewajibkan mengganti hewan kurban kepada pedagang ketika hewan kurban itu mati. Boleh tidak jemaah? Dia beli sekarang, kata pedagangnya, Pak, nanti kalau hewan ini mati saya akan ganti. Boleh tidak? Boleh tidak jemaah? Hah? Nggak boleh. Kenapa? Karena hewan kurban itu statusnya apa? Wadi'ah. Apa jamaah? Barang titipan. Jelas? Kalau antum sudah adakan akad dengan penjualnya, kemudian antum nitip, Pak, saya nitip dulu, nanti tolong dikirim pas hari haknya. Berarti status hewan tersebut titipan. Dalam istilah syariatnya wadi'ah. Dan barang titipan itu jamaah sekalian, kalau misalkan hilang bukan karena keteledoran dari pedagang, maka pedagang tidak wajib ganti. Nggak wajib. Kecuali kalau misalkan pedagangnya teledor, sengaja apa? Sengaja kandangnya dibuka biar apa? Biar kabur. Oh, ini jelas tanggung jawab. Atau mungkin sengaja diadu sehingga hewannya mati, tanggung jawab. Tapi kalau misalkan dia sudah maksimal untuk menjaga, kok qadarullah ternyata mati, maka tidak wajib tanggung jawab. Maka tidak boleh mewajibkan jawab, tidak boleh. Ustaz, tapi saya nggak mau sama sekali, tapi dia maksa ingin ganti, boleh tidak jamaah? Boleh tidak?
Hah? Boleh. Statusnya apa? Hadiah. Tapi kalau antum cerita mungkin dia nggak mau. Ya. Karena kadang mereka juga apa? Keyakinannya wajib ganti. Tapi kalau dalam artian dia tahu memang nggak wajib, cuma apa? Atas kerelaan dirinya, oh saya ganti saja. Itu hadiah, nggak masalah. Sampaikan saja, Pak, ini hadiah ya. Ya, kalau kemudian dia katakan iya nggak masalah. Ya, silakan. Ya, tapi kalau misalkan mewajibkan, maka ini tidak dibolehkan. Kemudian masalah yang berikutnya, transaksi jual beli hewan kurban di dalam masjid nggak boleh. Ya. Kalau terjadi misalkan, apakah sah transaksi jual belinya? Sah tidak jamaah? Sah. Apakah dia berdosa? Menurut sebagian para ulama dia berdosa. Tapi menurut sebagian bahkan jumhur mengatakan apa? Cuma makruh. Tapi yang kuat haram. Artinya apa? Dia berdosa. Tetapi jual belinya tetap sah. Nah, kalau terjadi jamaah sekalian, khawatir nggak barokah. Nah, sehingga jangan melakukan transaksi di dalam masjid. Atau sekedar dengan WA kemudian dia katakan, oh ya saya jadi beli. Padahal posisinya di masjid, maka ini nggak boleh. Keluar dulu ya, keluar terlebih dahulu. Kemudian masalah yang berikutnya, menjual kulit hewan kurban. Boleh tidak? Dilihat siapa dulu yang jual. Kalau yang jual adalah yang kurban, jelas nggak boleh. Ya. Karena ingat, hewan ini sudah diberikan kepada Allah. Kalau diambil lagi, dijual lagi, berarti samanya dia mengurangi harga hewan kurban. Itu nggak boleh. Yang kedua, kalau yang jual panitia dan dia posisinya sebagai wakil dari mudhohi, maka itu pun nggak boleh. Ya. Kecuali kalau misalkan panitia ada akad, ya, apa jamaah? Pemberian hadiah dari mudhohi. Mudhohinya datang, dia katakan, Pak, kulitnya saya hadiahkan kepada antum misalkan. Ini ada akad, maka boleh ketika itu kemudian panitia menjual, nggak masalah. Tapi kalau tanpa ada akad, kemudian inisiatif sendiri dari siapa? Panitia, akhirnya dijual, maka ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ini dianggap mengurangi harga hewan kurban. Itu nggak boleh. Itu saja masalah memberikan daging hewan kurban untuk panitia dengan jumlah yang lebih banyak sebagai upah karena telah mengurusi hewan kurbannya. Boleh tidak? Enggak boleh. Ustaz, tapi kalau dikasih lebih tapi bukan akadnya upah, boleh tidak? Hanya hadiah, boleh tidak? Boleh. Tapi memang harus ada akad. Ya, ngasih agak lebih sedikit, tapi memang itu hadiah, bukan upah. Makanya gini, kalau bisa ada dana untuk upahnya, biar nggak rancuh ya, biar nggak syubhat. Jadi diadakan biaya untuk pengurusan hewan kurbannya, dan nanti uang ini dikasihkan kepada tukang jagalnya plus orang-orang yang ngurusi. Dan nanti kalau diberikan daging, walaupun ada lebih sedikit, maka statusnya ini hanya hadiah, hadiah. Tapi kalau misalkan dianggap sebagai upah, maka tidak diperbolehkan. Kemudian masalah tambahan. Kalau kita sudah membeli hewan kurban, kemudian ternyata ketika hewan kurban ini diantar pas di tanggal 10 Dzulhijjah, pas diturunkan ternyata jatuh dan kakinya patah. Bolehkah kemudian hewan kurban ini dilanjutkan untuk kurban? Boleh tidak, jam? Kalau patah itu hukumannya nggak boleh. Tapi ini sudah dibeli, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena hewan kurban ini sudah dibeli. Tapi kalau misalkan belum dibeli, sengaja cari hewan kurban yang patah kakinya, nggak sah. Karena kalau misalkan harganya murah, kemudian cari, saya ingin kurban dengan kambing ini saja yang patah kakinya, ini nggak boleh, jemaah. Tapi kalau sudah dibeli dan belinya sehat, ternyata ketika diantar jatuh kemudian patah, maka boleh, nggak masalah. Atau mungkin yang masalah yang ternyata pas dikumpulkan karena dititipkan di pedagang berantem sehingga kakinya patah, kemudian
apa namanya, tanduknya juga patah misalkan, maka tidak masalah, tetap dilanjutkan saja boleh. Beda kalau memang sengaja diaduknya, karena 3 hari lagi mau dikorbankan, kita adu saja. Akhirnya kakinya patah. Ini nggak sah, nggak boleh. Dan pedagang kalau dia sengaja ngadu misalkan harus mengganti. Tapi kalau misalkan berantem sendiri ya, dan pedagang sudah berusaha untuk apa? Jaga misalkan, ternyata qadarullah di luar apa namanya pengawasannya, hewan kurban itu lepas dan berantem, kemudian cacat misalkan, maka tidak masalah untuk dilanjutkan sebagai apa hewan kurban seperti itu. Ya jemaah sekalian, mana yang afdol, berkurban dengan kambing atau dengan sapi patungan jemaah? Secara umum, secara urutan jemaah, ini secara umumnya. Secara urutan pertama unta sendirian, kemudian sapi sendirian, kemudian kambing sendirian. Setelah itu unta patungan, kemudian sapi patungan. Dan ini dilihat kenapa jemaah? Kok kambing lebih afdol walaupun satu jemaah dibandingkan patungan apa? Unta. Dan unta itu kadang-kadang satu orang bisa 10 juta. Ada yang mengatakan lebih afdol, kenapa? Karena dilihat dari apa? Ruh. Dia berkorban dengan satu kambing itu, dia mengorbankan apa? Satu ruh. Tapi kalau misalkan patungan itu 7 dibagi, apa? Ruhnya dibagi 7 jemaah. Tapi ada yang mengatakan gini, kalau kurban itu dianggap sedekah, berarti semakin mahal harganya, semakin afdol. Semakin afdol ya. Makanya gini, kalau misalkan dia kurban dengan kambing harganya 3 juta, patungan untanya satu orang 15 juta, mana yang afdol jemaah? Kalau secara umum, ya tadi urutannya. Kenapa? Karena kadang satu ekor kambing pun harganya ada 100 juta jemaah. Ada yang bahkan 50 juta. Tapi kalau seandainya tadi ya, dia belinya cuma 3 juta. Ini yang patungan unta, satunya 15 juta. Mana yang lebih afdol jemaah? Kalau dilihat dari sisi bahwasannya kurban itu sedekah, maka yang lebih banyak lebih afdol. Tapi kalau dilihat dari sisi ruhnya tadi, maka satu ruh itu lebih afdol daripada satu ruh dibagi 7. Ya. Dan ini memang salah pendapat. Ya. Sebaiknya mengatakan tetap satu ekor kambing itu lebih afdol. Ya. Walaupun ya tadi jemaah, kalau misalkan ternyata lebih mahal patungannya, dia mengatakan walau alam ya, kalau ke sana itu yang patungan juga lebih afdol. Kenapa? Karena itu sama-sama sedekah seperti itu. Dan sedekah itu lebih banyak, lebih afdol seperti itu. Ala kuliah jemaah sekalian. Ya, hendaklah kita sekalian punya niat dulu ya. Ya Allah, saya niat ingin berkurban. Mudah-mudahan dengan niat ini jemaah antum dicatat, walaupun ternyata pas tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 ya hanya bisa berkurban apa? Perasaan. Benar-benar dicatat jemaah, karena punya ada niat. Niat dulu jemaah, niat dulu. Barangkali kemudian dengan niat ini Allah lancarkan rezeki kita. Seperti itu. Kalaupun ternyata kok tidak ada kelebihan, maka nggak berdosa. Ya tidak berdosa seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka tajab, dipersilakan. Alhamdulillah, sampai pada titik dua. Ada pertanyaan? Yang dinamakan daging kurban itu apa ada masa berlakunya? Apa maksudnya? Pertanyaannya maksudnya apa? Yang dinamakan daging kurban itu apa ada masa berlakunya? Misalkan harus habis berlaku. Oh, nah. Apakah daging hewan kurban itu ada masa expirednya? Jawabannya Mas Alian, selagi itu hewan kurban dan layak untuk dimakan, berapapun waktunya, maka statusnya ya daging hewan kurban. Taruhlah misalnya jemaah, ditaruh di freezer sampai Idul Adha berikutnya masih ada, boleh, dan ini statusnya hewan kurban, nggak masalah. Ya. Tapi sekali lagi kalau memang tidak berbahaya ya. Kalau berbahaya ya jangan dimakan.
Jadi tidak ada apa? Batas dalam artian habisnya. Kalau sekian bulan statusnya berubah menjadi sedekah biasa, enggak. Tetap itu dianggap daging hewan kurban seperti itu. Wallahu a'lam. Sudah, Ustaz ingin bertanya, untuk kurban itu lebih baik diniatkan atas nama kepala keluarga atau atas nama masing-masing anggota keluarga secara bergantian di berkurban? Ya, masalahnya mana yang afdol, digilir atau kepala keluarga yang berkurban? Maka yang afdol kepala keluarga yang berkurban. Kenapa? Karena kalau kepala keluarga yang kurban, maka orang-orang yang dibawa nafkahnya mereka dapat pahalanya. Misal yang nafkahi siapa? Ayahnya, maka ayahnya yang kurban. Ini kurban saya dan kurban keluarga saya. Maka mencakup yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Kenapa jamaah? Karena inilah yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi jamaah ketika berkurban atas nama beliau. Hadza min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Jadi Nabi yang meniatkan kemudian untuk keluarganya. Gak pernah ada satu riwayat Nabi meniatkan ini untuk Khadijah, ini untuk Abdullah, ini untuk Qasim, ini untuk Ibrahim. Gak ada. Dan yang kurban Nabi, maka semua keluarganya termasuk istri-istrinya, anak-anaknya, maka semua dapat. Nah, semua dapat. Tapi kalau misalkan digilir, boleh tidak? Boleh. Tapi yang afdol tadi siapa? Kepala keluarga. Ustaz, tapi kalau semuanya kurban boleh tidak? Boleh, ya, lebih afdol. Ya, suami satu, istri satu, kemudian anak-anaknya juga sama. Lebih afdol lagi. Karena semakin banyak ya kurban seperti itu. Wallahu a'lam. Ada jemaah yang dulu. Ada. Kalau dia tadi berbagai sama orang yang meninggalkan ayahnya belum meninggal, apakah lain tentu dapat ke ayahnya? Maksudnya gimana? Sama pada orang tua yang sudah meninggal. Enggak, kurban ini dikhususkan untuk mayit atau gimana? Gimana? Ya jemaah sekalian, bolehkah berkurban khusus untuk mayit? Kambing ini atas nama bapaknya sudah meninggal, boleh tidak jemaah? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, boleh tetapi bukan sunnah. Jelas? Boleh tapi tidak sunnah. Kenapa? Yang sunnah yang kurban yang masih hidup. Apa dalilnya? Nabi selalu yang kurban dan diatasnamakan keluarganya, bukan khusus untuk yang sudah meninggal. Gak ada riwayat khusus untuk Khadijah, khusus untuk Abdullah misalkan, atau Ibrahim, Qasim, gak ada. Tapi Nabi yang kurban. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, kalaupun ada boleh tetapi tidak sunnah. Ya, wallahu a'lam. Ada yang model lagi kan? Untuk batasan yang jual beli di market itu di mana saja batasannya? Apa di halamannya? Iya. Ya jemaah sekalian, larangan jual beli di masjid itu batasannya apa saja? Gini. Kalau masjidnya, misalkan masjidnya ada pagarnya, maka semua yang ada di dalam pagar itu termasuk area yang dilarang untuk jual beli. Jelas? Ya. Tapi kalau masjidnya tidak ada pagarnya, maka yang dilarang itu hanya sebatas yang kena atap. Jelas? Ada atapnya, bawahnya kena, maka ini nggak boleh. Di luar itu boleh. Jadi itu. Dan ingat, ini masjid wakaf. Artinya kalau masjid yang tidak wakaf, seperti misalkan masjid di mana? Di sini. Atau masjid di mana jemaah? Di SPBU misalkan. Itu boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena bukan wakaf seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau di panitia masjid itu sebaiknya jadi kalau ada yang menerima uang
kami ini banyak niatan untuk jual atau gimana? Kalau ada panitia yang kamu, mesti panitia berkorban, tapi untuk bilang kayaknya bukan. Jadi apa? Jadi panitia itu mana yang afdol? Apakah jual beli atau apa? Wakil. Sebaiknya kalau ketika kita memasang informasi bahwa kita menerima sifat jual korban dengan nominal rupiah gitu. Iya, terus? Sebaiknya diniatkan sebagai jual beli atau sebagai apa? Iya, masalahnya kalau jual beli dia punya barang tidak? Nah, kamu kan punya barang ini. Kalau nggak punya barang, iya tidak boleh dia jual beli. Kalau dia ingin jual beli, maka harus jadi wakil dari peternak. Jelas? Kalau jadi wakil, misalkan, berarti nanti ketika ada yang ingin kurban, langsung adakan akad apa? Akad jual beli. Seperti itu. Itu boleh. Tapi kalau misalkan dia belum apa punya barangnya, kemudian bukan wakil dari apa peternak, berarti dia hanya wakil dari mudhahi. Ya, yang nanti akan membelikan hewan kurban seperti itu. Itu gantung seperti itu. Wallahu a'lam. Akan semacam ini perlu menjelaskan aturan itu nggak? Jadi kami hanya mewakili sebagai ini kan perlu nggak Pak? Gini jam. Jadi al-ibratu bil haqaiqi wal ma'na. La bil alfadhi wal mabani. Jadi yang menjadi tolak ukur itu makna dan hakikat. Nggak diucapkan, tapi kalau praktiknya misalkan aku nggak punya barang, ya, dan statusnya hanya mengumpulkan uang, sudah itu wakil dari apa? Dari mudhahi. Nggak perlu kemudian, oh saya jadi wakil ini, enggak. Prakteknya saja apa? Seperti itu. Wallahu a'lam. Yes. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Ya, betul. Bagaimana jika di suatu instansi pemerintahan dia membuat panitia kurban, kemudian ada rekanan atau PT yang ikut menyumbang kurban, bahkan tidak jarang PT itu pemiliknya orang kafir. Bagaimana status hewannya dan apakah pengolahan dagingnya boleh disamakan dengan jual kurban yang lain? Ya. Ya, jamaah sekalian, kalau misalkan PT A dan pemiliknya non muslim ternyata ngantor hewan kurban, apa statusnya? Statusnya sedekah dan mungkin ya hadiah dari apa? Non muslim. Kemudian bolehkah diterima? Ya boleh, tidak masalah. Silakan disembelih kemudian makan saja panitia boleh. Tapi ingat, ini bukan kurban. Kenapa? Karena kurban harus dari seorang muslim. Non muslim hanya apa? Hanya hadiah. Dan bolehkah diterima? Boleh, tidak masalah seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian ya Mas Alia. Mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.